kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial dalam pembuatan proyek kalkulator sederhana. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Abdullah Amir Hamzah Hasibuan. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Rokania dari prodi PTI semester 5. Nah, kali ini saya memenuhi atau melengkapi tugas UTS saya, mata kuliah pemrograman aplikasi mobile, dosen pengampu Pak Fauji. Nah, kali ini saya menggunakan aplikasi Android Studio. Nah, sekarang kita buka dulu aplikasinya. Nah, untuk selanjutnya, jika kita ingin membuat project baru, klik file di sudut kiri. Klik satu kali. Nah, kita pergi ke New, lalu klik New Project. Nah, di sini kita akan memilih layer yang biasanya saya menggunakan MPT Div. Nah, di sini kita akan menentukan nama, perfect name, save location, language, minimum SDK. Nah, di sini untuk namanya kita bebas mau buat nama kita, mau buat nama lain, pokoknya bebas lah sini. Nah, di sini kita sama juga yang sesuai dengan nama kita. Selanjutnya untuk language kita menggunakan Kotlin, dan untuk minimum SDK-nya kita menggunakan API 28 Android 98P. Nah, selanjutnya kita pergi ke reviews. Nah, karena saya udah membuat project saya tidak pergi ke previews lagi. Nah, oke, untuk tampilan pertama seperti ini. Nah, jadi pertama kita masuk ke linear layout. Saya akan menjelaskan satu persatu dari codingan tersebut. Nah, untuk linear layout ini
digunakan untuk mengatur elemen-elemen tampilan secara sejajar atau bertumpuk baik secara horizontal atau vertikal. Kemudian Android layout wide match parent juga dan Android layout height match parent biasanya digunakan untuk membuat elemen tata letak, input angka, atau menyesuaikan lebar parent kontainernya, atau mengatur lebar dari elemen tata letak sesuai dengan konten atau ukuran di dalamnya. Nah, selanjutnya Android orientation vertikal ini biasanya digunakan untuk menentukan arah tata letak dari elemen-elemen anak di dalam suatu kontainer seperti linear layout, dan mungkin untuk mengatur elemen lain sehingga disusun secara vertikal. Nah, selanjutnya ada edit text. Edit text ini digunakan untuk memilih satu item dari daftar pilihan yang tersedia. Seperti contohnya Android layout wide match parent dan juga Android layout height wrap content. Ini biasanya digunakan untuk membuat elemen tata letak, input angka, menunjukkan lebar parent kontainernya, dan juga mengatur lebar dari elemen tata letak sesuai dengan konten atau ukuran di dalamnya. Nah, selanjutnya ada Android hint input angka 1. Ini digunakan untuk memberikan petunjuk atau teks panduan pada elemen input seperti edit text. Dan selanjutnya ada Android margin horizontal 20 dp. Nah, ini digunakan juga untuk menetapkan jarak di sebelah kiri dan kanan dari elemen tata letak. Selanjutnya ada Android margin top 30 dp. Ini biasanya digunakan untuk menetapkan jarak di bagian atas dari elemen tata letak layout dalam unit pixel dependen perangkat. Dan selanjutnya ada Android ID I plus I angka 1 ini digunakan untuk memberikan identifikasi unik pada elemen tata letak di dalam XML Android. Kemudian ada Android input type number. Jadi input type number ini digunakan untuk menentukan jenis input yang diharapkan dari pengguna pada elemen. Nah, untuk yang selanjutnya yang ini sama juga yang di atas, cuman perbedaannya
angka 1, ini angka 2. Yang tadi angka 1, ini angka 2. Nah, selanjutnya ada spinner. Spinner ini digunakan untuk memilih satu item dari daftar pilihan yang tersedia. Misalnya, sini ada Android layout, white match parent. Ini juga udah saya jelaskan tadi, sama yang sering digunakan untuk membuat elemen tata letak, input angka, atau menyisihkan lebar parent kontainernya, atau mengatur lebar dari elemen tata letak sesuai dengan konten atau ukuran di dalamnya. Nah, yang ini ada Android layout horizontal 20 dp ini digunakan untuk menetapkan jarak di sebelah kiri dan kanan dari elemen tata letak. Nah, di sini juga ada Android layout margin top 30D. Ini maksudnya digunakan untuk menetapkan jarak di bagian atas dari elemen tata letak layout dalam unit pixel independen perangkat. Ini hampir-hampir sama yang di atas ini, nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan di sini, cuman beda-beda sedikit lah ya. Nah, untuk selanjutnya ada Android Interest Array SP Operator. Ini digunakan untuk menyediakan Ini digunakan untuk menyediakan kumpulan data yang akan ditampilkan. Nah, kemudian buton. Buton ini digunakan untuk elemen tampilan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi dengan mengkliknya. Ini untuk codingan yang ini tidak ada perbedaan yang sama yang di atas. Cuman bedanya ini untuk menampilkan tombol atau elemen-elemen seperti tombol tanda kali, tombol angka, tombol kurang, tombol bagi. Nah, untuk selanjutnya ada text view. Text view ini digunakan untuk menampilkan teks di antara muka pengguna. Nah, seperti contohnya di sini ada Android Size 20 PT ini digunakan untuk menentukan ukuran size yang mau kita buat. Nah, selanjutnya ada Android Text Color. Ini merupakan untuk menentukan warna size yang kita buat. Ini merupakan untuk menentukan warna teks yang kita buat. Nah, untuk hasil codingan yang ini, di samping adalah hasil dari codingan, di samping kanan merupakan hasil dari codingan kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan menampilkan contoh codingan kalkulator sederhana. Nah, ini merupakan salah satu contoh
kalkulator sederhana dari aplikasi Android Studio. Nah, mungkin sampai di sini tutorial yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan bisa untuk mempermudah dalam membuat proyek aplikasi kalkulator sederhana. Baiklah, cukup sekian dari saya. Bila ada saya salah sampaikan, mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kita masuk ke string. String ini adalah file yang di dalam proyek Android yang digunakan untuk menyimpan semua string yang digunakan dalam aplikasi. Contohnya seperti ini, pilih operator, ada item tambah, item kali, item kurang, item bagi. Ini merupakan salah satu bagian dari string. Dan ini merupakan juga codingan untuk membuat kalkulator sederhana. Dan ini merupakan salah satu contoh kalkulator sederhana. Misalnya 10 tambah 10 sama dengan 20. 30 tambah 20 aja lah ya, 20. Nah, ini merupakan salah satu contoh kalkulator sederhana. Terima kasih.